Halo semua, selamat datang channel Auto Driver. Sekarang saya berada di sebuah Toyota Fortuner TRD Sportivo, varian terbaru dari Fortuner. Tapi video kali ini berbeda karena kami melakukan road trip bukan hanya di Jabodetabek, tapi akan melakukan perjalanan yang cukup jauh hingga ke Yogyakarta. Dan lebih spesial lagi, saya tidak sendiri karena di mobil ada ada mereka berdua dan kami bertiga akan melakukan perjalanan jauh dengan mobil ini. Bagaimana bisa ada mereka berdua dan saya di sini melakukan perjalanan jauh? Ini awalnya. Lu pada nggak bosan apa makan di sini mulu? Enak makanannya. Ya. Tapi kalau misalnya hari ini makan di sini, kemarin di sini, setiap syuting di sini lama-lama bosen juga. Emang ada pilihan lain? Nggak, sebenarnya makanannya enak, tapi emang di Jakarta tuh nggak ada makanan yang benar-benar enak. Ada, tapi lama-lama karena kita terbiasa makan itu terus jadi kayak bosen. Ya terus bagaimana? Makanya paling seneng tuh nungguin liburan lebaran sebenarnya, karena kita bisa pergi keluar kota, dan di luar kota itu banyak banget makanan yang khas daerah tuh yang enak. Kemarin kan lo ke Jogja kan? Enak nggak makan di sana? Wah, sana mah surga. Makanannya banyak, pilihannya murah-murah. Oke, simpel saja. Kalau gitu kita berangkat ke Jogja sekarang. Aman itu? Sekarang banget. Sekarang banget. Siapa takut? Ya, Naik apa? naik pesawat. Kami tinggal telepon protokoler. Di sana di airport sudah diurusin semua, di Jogja juga sudah diurusin. Kok naik pesawat? Kita itu bertiga reviewer mobil, dan kebetulan nih lagi ngetes Toyota Fortuner yang TRD Sportivo lagi yang baru. Kita naik ini aja ke Jogja. Ini mobil bisa kita pakai ke airport. Ya, kita review selama perjalanan. Ya, di airport semua udah ada yang ngurus karena kami malam ini harus pulang bertemu anak istri. Jadi maksudnya tektok bolak-balik. Bolak-balik, jadi kita berangkat sekarang, malam kita pulang. Kita naik mobil aja, sehari di sana baru kita pulang. Kita naik, Bercanda, kan? nggak bercanda. Kita berangkat ke airport sekarang, naik Fortuner. Fortunernya disimpan di airport, udah ada yang ngurus juga, nanti gampang. Dan kita jalan sekarang. Bill, Serius, Wan? Lu kan makanan enak kan? Ya, cuma nggak gini juga kali. Takut. Enggak sih. Ya udah, Gue suruh nggak ada masalah. Aja urusan deh. Terus yang bayar siapa ini? Bill. Oh, Bill. kalau nggak. Kalah. Jadi nanti pas sampai airport, langsung sudah disiapkan. Orang-orang kami sudah siap di sana. Orang-orang siapa sih? Orang-orang kami. amat. Nah, aman itu. Nanti tinggal nanti mobil diparkirin juga sama dia. Aman. Tiket beliin ya. Sudah dibeli. Ya, bisnis kelas. Serah deh. Terah deh. Aduh, capek sekali, kami kurang tidur nih. Dan tidak lama setelah kami berjalan, Om Mobi pun tertidur. Bentar. Kok kita kayaknya ngobrol enak banget ya? Biasanya ribut Aku mulu di kalau kita belakang bertiga. tumben Om pendiam, Om. Tidur kayaknya dia. Serius? Coba aja cek. Om. Tidur. Pantes kita ngobrol enak banget. Wan. Dia kan cuman dia yang pengen naik pesawat kan? Kan dia udah tidur. Terus? Lu sama gue kan pengennya naik mobil kan? Gue sih nggak pengen kemana-mana sih. Gue sih pengennya Mbak Arimnya langsung balik. Ya, tapi kan kita udah mau jalan nih ke Jogja kan? Lu bilang mau ke Jogja naik mobil. Iya. Kenapa kita nggak langsung berangkat aja? Langsung ke Jogja. Iya, udah naik ini aja langsung. Emang mobil Kita culik lu udah dia. siapin servis segala Ini kan macem? mobil tes. Ini kan mobil tes. Kondisinya pasti bagus dari Toyota. Terus kalaupun ada apa-apa, Toyota jaringan servisnya di mana-mana, pasti di Pantura. Nah, biar dia kaget sekalian. Ya udah sekali-kali. Soalnya kalau lain. enggak, soalnya gini, kalau kita naik pesawat kita cuma langsung ke Jogja. Tapi kalau kita naik mobil kita bisa kuliner di Cirebon, kita bisa kuliner di Semarang. Enggak, gue sih pengen balas dendam aja sih kalau emang kita naik mobil. Balas Karena dendam. biasa kan dia selalu menang. Kita tadi kita ngobrol santai banget, tidak relax. Biasanya tuh Tiba-tiba dia tegang, maksa pakai pesawat tadi. berdebat terus gitu. Sekali-kali dia yang kita bikin kalah. Ya udah, oke. Cari putaran balik deh, kita langsung Jogja.
kita langsung pakai mobil aja. Semarang dulu aja. Enjoy Om. Cirebon dulu aja first stop. Ya wes. Oke. Semarang gua tau tempat enak. Kita keluar, kita langsung putar balik. Lama juga tuh sih Om tidur ya. Capek banget kayaknya. Dari Padahal protokolernya banyak, masa capek? Dari airport sampai sekarang belum bangun dan kita udah mau masuk tol Cipali. Tapi itu rest area kayaknya mampir dulu deh. Gua mau ke WC. Oh, gue juga. Terus dia gimana? Ntar gua bangunin deh. Nggak kerasa, Wan. Kebo juga. Lemaknya tebel. Nggak sampai ke syaraf perasa itu. Ya udah tinggalin aja di mobil kali ya, kunci ya. Iya. Depan ada di 102. Udah gede ini. Yuk ke WC sekalian minum. Mesin matiin nggak? Matiin aja lah. Jadi Iyalah. bensin. Sayang Dex. Panas sekali. Pada kemana? Ini di mana? Pada kemana? Ini di mana? Ini di mana? Gue seneng banget kalau dia ngeliat tersiksa gitu ya. Biasa nyiksa orang soalnya. Pasti dia bingung. Om, sini. Ini di mana? Kita harusnya sudah di airport sekarang. Dia tuh jam segini. Siapa yang ketiduran? Tadi kita udah nyampe airport. Cuma kita bingung mau nelpon siapa, kemana. Dibangunin nggak bangun-bangun. Ya udah kita Ini di jalan mana? aja. Ini di mana sekarang? Airport Cipali. Kilometer 102 rest area. Saya sudah jauh sekali. Kami tidak mungkin tidur selama itu. Nyatanya begitu. Jadi udah kita sekarang putusin karena tadi Om Mobi ketiduran, udah deket airport, kita road trip ke Jogja pakai Fortuner. Bayangkan biaya yang kita keluarkan. Selisihnya seberapa jauh? Waktu yang kita habiskan. Ya, Belum lagi dan gimana Jangan cara ngomong. ketemu keluarga ntar malam? Kalau nggak mau, naik taksi online aja pulang. Taksi online. Oke, nggak apa-apa. Tidak masalah. Mana nggak bawa baju? Bagaimana? Ini di mana? Taksi online. Tunggu. Ikut nggak dia tuh? Luar biasa. Luar biasa. Ikut juga Om. Dia Bagaimana lagi? ngeliatinnya doang tengkorak. Takut dia tinggal di sini sendirian. Iya, taksi online gimana caranya coba manggil ke sini? Sebentar. Ini cara ngomong ke Tante Mobi bagaimana? Ya, bilang aja lagi jalan-jalan. Nggak bakal diapa-apain juga sama Tante Mobi. Sama gue mah aman. Bilang aja sama Ridwan pasti percaya. Jadi karena kita nggak naik pesawat, kita akan nginep di 2 tempat sebelum ke Jogja Om. Cirebon sama Semarang. Terus sampai kapan di Jogjanya nanti? Kita nikmati road trip ini untuk mencari makanan di Jogja. Intinya dia tuh mau pulang kampung. Ini kiri. Curang ini. Pulang Si- kampung. Siapa pulang kampung? Nggak tahu. Anda. Siapa di Cirebon. Lewat Cirebon. Oh iya, emang harus lewat Cirebon. Karena kita awalnya mau makan di Jogja. Tapi di sepanjang jalan menuju Jogja, di Cirebon, di Semarang itu banyak banget juga makanan yang super enak. Super enak. Jadi ini perjalanan ini untuk makanan menuju ke Jogja. Yes. Yang penting asal makanannya enak mah gue setuju-setuju aja. Ya. Tapi ya kita harus jaga kolesterolnya dia juga sih. Nanti kita mampir apotek aja beli alatnya itu loh yang Kita beli alat pengukur kolesterol yang angkanya lebih rendah dari normalnya. Kita kalibrasi ulang. Sebentar. Ini Ah, alat bisa. Ini alat pakai jarum atau tidak? Nah, digital dong sekarang. Bukan Digital. jarum begitu. Jarum yang masuk ke badan itu loh. Enggak lah. Ya dikit. enggak lah. Jangan pakai jarum-jaruman. Kami tidak suka jarum. Oke, tapi kalau misalnya nggak bisa makan nggak apa-apa, nanti saya berdua Ridwan aja yang makan Om. Nanti kita kasih Makan nggak ada masalah. baunya, kita kasih baunya. Makan tidak ada masalah. Oke, tapi kita juga jangan lupa, kita bertiga kan reviewer mobil. Kita emang tujuannya buat makan. Tapi kenapa kita nggak bahas dikit tentang mobil? Mumpung sekarang kita ini lagi di tol,
kita bisa ngasih tahu ke viewer kita bagaimana memaksimalkan fitur-fitur yang ada di mobil. Fitur pertama, Bluetooth. Kenapa? Karena paling penting, kalau ada telepon, kita tinggal dari setir. Jadi Iya. kalau misalnya pakai mobil, nyetir, itu langsung konekin Bluetooth, habis itu taruh smartphone-nya di dalam laci, biar nggak diotak-atik. Iya, tapi WA nggak bisa kan? Jangan WA, bahaya. Tapi WA, SMS, Facebook, apalagi Instagram, itu nggak boleh. Ya, Pada gimana? saat- Tapi gini, benar Ridwan, harus ditaruh dalam laci atau tempat penyimpanan yang tertutup. Betul. Karena kalau tidak tergoda. Bukan tergoda masalahnya. Kalau tidak, pasangan Anda bisa melihat-lihat. Oh, itu berlaku Kalau ke dia aja. kalau Iya. ada notifikasi yang masuk, Kita pasangan telepon jujur. masuk, WhatsApp yang masuk. Oke, fitur kedua untuk keluar kota, apalagi kalau lewat tol seperti ini, apalagi nanti kalau tol sampai Surabaya udah selesai, itu adalah cruise control. Ada cruise control ya? Ada, dan Ada. cruise control itu sangat berguna untuk jalan-jalan yang tol di mana kecepatan konstan seperti ini benar-benar udah, Ini lagi nyala nih. iya lagi nyala, udah benar-benar kaki bisa kemana-mana ini, mau ke situ juga bisa. Kemudian fitur berikutnya yang bisa digunakan adalah navigasi satelit. Dari sini ya. Betul, tapi navigasi satelit tentukan dulu tujuannya di awal. Baru setelah itu kita tinggal lihat petunjuk yang ada di dalam navigasi satelitnya. Jangan main navigasi pas mobil lagi jalan. Iya. Pas sebelum berangkat. Iya. Kita masukin destinasinya, baru kita jalan. Apalagi? Pedal shift. Berguna kalau kita butuh engine brake. Dan akselerasi pada gimana? saat mau nyusul sebenarnya, jadi kita bisa siapin mesin itu di putaran mesin yang lebih tinggi. Pedal Macam shift. untuk balap begitu. Betul. Kemudian di mobil-mobil sekarang sudah menggunakan touchscreen rata-rata. Touchscreen itu indah untuk dilihat, tapi kadang-kadang untuk mengoperasikannya kita harus melihat dengan mata ke arah head unitnya ini. Nah, itu jangan dilakukan pada saat kita berkendara, apalagi di kecepatan tinggi. Gunakan semua tombol-tombol yang ada di setir. Ada satu lagi. Ini yang unik di Fortuner. Berapa rupiah yang sudah dikeluarkan untuk bahan bakar? Oh iya, itu ya. Jadi- MID-nya Toyota. Betul, jadi kita itu input harga bahan bakar, kemudian dia akan hitung berapa konsumsi bahan bakar kita, berapa jarak yang sudah kita tempuh, dan dia akan kasih tahu berapa rupiah yang kita harus bayar untuk membuat bahan bakar kembali ke level semula. Oke. Sehingga bisa disesuaikan dengan isi dompet kita. Betul. Dan apabila Anda punya pacar, misalnya 3, ya. Kenapa harus 3? Misalnya 3 untuk membandingkan biaya masing-masing pacarnya. Jemput dan nganternya. Betul sekali. Itu sangat berguna. Oh, oke. Di samping I see. makannya. Karena itu kadang-kadang kita hitung. Kayaknya pengalaman sekali itu ya. Tapi Itu ini juga misalnya. ada lagi. Ini kalau buat nebengin juga bagus. Jadi bisa dibagi 3 ya kan. Misalnya kita bertiga, berarti Oh kita iya, bagi 3. jelas. Oh, Bagi betul tiganya juga, ya. jelas di sini. Ya, pelit sekali. Sebenarnya ini tuh adalah fitur sederhana, karena hitung-hitungan sederhana kan, hanya memasukkan harga bahan bakar, dia bisa ngitung berapa liter yang kita udah pakai, terus dikonversi ke rupiah. Ya, jadi tidak perlu kalkulator lagi. Iya, tapi ini menyenangkan aja ngelihatnya. Oh ya, Kami suka itu. sekarang kita udah pakai bahan bakar senilai Rp63.000 dari Jakarta. Tapi jadi sedih nggak sih? Lihat BBM naik terus. Jadi iya, update harga BBM. Ya, rupiahnya memang naik terus, dan tapi sekarang Pertamina Dex yang kita pakai di mobil ini tuh harganya 10.000. 100. 100 apa? 10.100. 10.000 pas. 10.100. Kemarin baru ngisi. Oh, Berarti hari ini turun. 10.100. Iya, memang bahan bakar naik terus, tapi masih beruntung dibandingkan kalau kita di Eropa itu hampir Rp20.000 1 liternya. Tapi konsumsi di sana lebih hemat karena jalanannya seperti ini. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong konsumsi BBM, gimana kalau kita kita bikin kuis kecil-kecilan. Kita tebak, ini kita riset sekarang MID-nya, kita jalan konstan di tol 100 sampai 110 km per jam sampai tujuan di Cirebon. Kira-kira konsumsi bensinnya berapa? Yang paling deket tebakannya, oke, nggak masalah. Tapi yang paling jauh tebakannya, traktir kita makan semua. Ya itu nggak fair. Kenapa? Karena bukan kita nyetir. Nggak, Kita kita nggak pakai nyetir ini aja, pakai cruise control.
Kita riset sekarang. Kita riset sekarang pakai cruise control terus Sampai keluar tol. Sampai Pintu tol. pintu tol. Oke. Oke, bisa. Kalau Oke. yang kalah bagaimana? Kalau yang kalah, traktir. Traktir kita makan di sate kambing. Nggak masalah. Oke, tebak. Duluan deh Om Mobi yang tua. Sebentar. Gua duluan deh. Ya nggak, kami ingin tahu average berapa sekarang jalan. Sekarang dari Jakarta, Bukan itu. Bukan average, sorry. Current. karen nggak boleh. Nggak ada, nggak kelihatan karennya lagi Tinggal bukan di dipencet mode yang karen. Tidak mau. Tebak aja. Sebentar ya. 18 km per liter. Oke, Ridwan. 1:14. Oke, 1:16. Jadi Ridwan 14, saya 16, Om Mobi 18 km per liter. Mudah-mudahan tidak macet. Sekarang ini kita di 100 km per jam, kita pakai cruise control dan sekarang Reset. kita reset. Oke. Oke. Oke, udah di reset dan sekarang MID-nya saya ganti ke mode yang lain supaya kita tidak bisa melihat sama-sama berapa konsumsinya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita tidur. Jangan tidur dong. Ayo kita ini Oke. semangat bersama-sama Nyanyi. ke Cirebon. Sedang apa? Sedang apa? Sedang apa sekarang? Sekarang gue jadi ngerti rasa jadi Nobita ini, ya. ini road trip tuh nyanyi-nyanyi Bersama dalam bisnya. Giant. Ya, harus nyanyi yang lain. Nyanyi itu di tempat karaoke, jangan di mobil. Terakhir kenapa di kali mobil? Om Mobi nyanyi, saya kesasar di Jepang. Ya, itu Oke kan. lah, di sini nggak mungkin nyasar. Go ahead nyanyi. Tapi Anda menikmati itu. Enggak. Enggak. Nah, itu enggak. Emang orang nggak langsung jujur gitu bilang kalau suara kami bagus. Nggak langsung. Dalam hati kami tahu. Ntar, kita setel lagu aja. Siapa yang disubungin ke Bluetooth teleponnya? Saya. Wah, Ridwan lagunya aneh-aneh nih. Tapi nggak apa-apa lah, daripada Om Mobi lagunya tua-tua. Ini baju beli di mana ya? Dia nggak bawa baju. Tanah dalam segala macam. Makanya Om kemana-mana tuh bawa satu backpack, isinya ada beberapa baju buat persiapan. Ya udah ntar beli aja, jangan kayak orang susah lah. Iya, nanti gampang. Bisa ini. Beli di Alfamart, Indomart. Tapi Pakai ukurannya ojek ada nggak? online. Pakai ojek online. Ukurannya itu loh. Ukuran gampang. Mudah sekali. Nanti kita cari kaos partai gratisan aja buat mobil. Beli yang Kaos inilah, yang pantai. itu Wan, yang bahannya stretch, jadi udah pasti muat. Ya, yang penting ini bagian dalam yang penting. Oh, beliin di minimarket aja. Nah, ada. Tapi ada ukurannya nggak ya? Ada, Oh, tenang ada. aja. Kami itu size kami gede di bagian tertentu saja. Berapa tadi tebakannya? 1:14. 18. Jawaban yang benar adalah 16,6 km per liter. Jadi yang paling jauh Ridwan, traktir kita makan. Emang. Nah, Satu restoran gua traktir. Sultan. Belum ketemu Sultan Cirebon dia. Ada ya? Oke. Sate kambing beber. ...16,6 km per liter itu adalah konsumsi bahan bakar di tol dengan kecepatan konstan dengan cruise control. Tapi kalau dari Jakarta sejak kami mengisi bahan bakar sampai sekarang, itu konsumsi bahan bakarnya adalah 13,9 km per liter. 14 km per liter, bener kan? Tapi itu Riset, kalau dari riset. Jakarta, bukan di tol. Kita pertandingannya tadi adalah kompetisinya itu pada Riset. saat kita di tol dengan konstan. Tadi Itu bilangnya 16,6. semuanya. Enggak. Coba Jadi- di rewind lagi videonya bisa lihat. Jadi sebetulnya saya menang itu. Tidak. Enggak. Jadi kalau 13,9 untuk kombinasi nih. Kok ada bisa bilang 1:18 tadi ya? Over Terlalu expectation. optimis. Tapi 16,6 km per liter untuk SUV sebesar ini sih luar biasa. Luar biasa. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Stay
Perjalanan masih akan terus berlanjut. Dari Cirebon kami akan menuju ke Semarang sebelum akhirnya finish di Yogyakarta. Tapi sebelum melanjutkan, kami akan sangat berterima kasih bila Anda menekan tombol like, komen di bawah, serta subscribe ke channel ini jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com. Dan sekian video dari Autodriver. Untuk selanjutnya, Ridwan akan mengemudikan mobil ini Sampai ke Semarang di channel Autonet Max. Sampai jumpa di video Autonet Max. Gantian belakang. Ntar gue bangunin deh. Nggak kerasa, Wan. Ini di mana? Ini di mana? Halo semuanya, kembali lagi di Autonet Max. Dan kali ini agak berbeda karena kalau misalnya biasa kita review mobil, kali ini kita lagi mau jalan-jalan. Dan kebetulan ini adalah part kedua dari series yang lagi kita bikin bertiga bersama Otomobi dan Autodriver. Part pertama bisa lihat di deskripsi di bawah. Terus ada yang menarik nih, Omobi berangkat itu nggak bawa koper, dan sekarang baru beli koper bekas dan baru beli baju ya, delta semua. Ini bekas dan masih bagus kondisinya, hanya sedikit baret-baret. Dan baju-baju sudah kami isi, namun masih kurang bagian dalam. Itu kami masih memakai side yang satu lagi. Jadi ini side A, side B. Iya, macam kaset. Nggak dicuci dulu kan mobilnya? Justru ini kita mau bikin sekotor mobil. Itu nggak dilipet dulu joknya? Muat. Muat kok. Masa muat? Kalau lo tidur di belakang nggak muat. Koper baru. Ini biar sesuai nama warna Koper mobil. baru, Ya? salah dalam lama. Sesuai warna mobil. Berapa dalam ukurannya dia? Belum. Brexit. Enggak, ini cuma nggak adil ya. Apa? Soalnya gini, jadi kita jalan-jalan ke Jogja, Ya. tapi gua kebagian banyak yang di Pantura. Oh, Nah, Dari yang lainnya kemarin tol-tol Pantura semua. juga. Tol Pantura tapi. Tapi itu tol. Ini gue cuma tol set langsung keluar. Iya. Kan Nanti paling Omobi- muda, stamina pasti masih paling bagus. Oh, mobil nanti tol lagi, Bawen. Itu rezeki masing-masing, jangan ngiri. Lagian sebetulnya Pantura itu banyak yang bisa dibahas jalannya. Kenapa? Karena jalannya seru. Banyak lubang, berkelok-kelok, nggak sekelok nagrek sih, cuma seru aja. Nah, kalau lewat tol kan udah banyak orang bisa tuh, Wan. Mending lo ini, Wan. Kasih trik-triknya tuh lewat jalan Pantura yang bukan tol itu. Oke, nanti di Panturanya ya. Kebetulan gue paling muda, tapi gue beberapa kali ini sering lewat Pantura. Jadi nggak kalah lah. Sudah berapa kali memang? Tahun ini 10 kali. Ah, banyak. Iya, bolak-balik terus. Oh, berarti 5. 5, iya, benar. Oh, profesinya apa? Di PO bis mana? Atau angkut barang mungkin. Sama ini jadinya ke-6. Padahal kita bedanya Udah berapa? apa ini ya dong, lubang-lubangnya di sebelah mana? Lubangnya tuh pindah-pindah. Oh, Karena hidup. tiba-tiba ada baru, terus diperbaikin lagi, ada baru lagi. Ini ya. Kalau mobil ginian tuh enak banget nih, kita lewatin rel kereta api. Tuh. Oh, becak. Jadi rel nanti dia. Tapi jadi nggak Gitu enak kalau doang. tapi jadi nggak enak kalau ada kereta apinya. Betul? Iya, bener. Selama nggak ada kereta apinya itu tinggi.
Enggak, artinya itu mobil kayak ginian tuh merusak standar kalau misalnya kita sering pulang kampung. Soalnya biasa kena lubang begitu doang, ngebut cuma gitu doang rasanya. Ketika naik mobil kayak LMPV gitu ya, rasanya kok kayak lemot banget, keras banget gitu ya. Ya itu Guncangannya banyak. Kenikmatan leather frame itu adalah bisa disikat benar-benar. Kalau MPV yang leather frame juga, ya itu masih agak sayang kan. Ini SUV leather frame yang benar-benar SUV itu adalah ini, mobil ini. Karena leather frame. Ya makanya setiap rancangan mobil itu ada plus minusnya kan. Nggak ada satu rancangan mobil itu yang paling bagus buat semua kondisi gitu. Semua tergantung Kebutuhannya. ya. Kalau ada polisi berhentiin berarti nggak boleh. Gue juga tahu itu mah. Ya, polisi lagi jalan. Bukan di sini belok kanannya. Kan tadi lu bilang di sini. Ya. Lah orang Cirebon masa bisa nyasar. Wah, udah ada pakai GPS aja, pakai GPS. Cirebon KW. Nah, ini GPS. Mendingan dari tadi pakai GPS deh. Hilang. Lewatan kan di sana mestinya belok kanannya Macet tadi. lagi. Kan Puter tadi balik. bilang kanan, ya gue belok kanan. Kita langsung aja Semarang. Kita lewat ini aja, kita lewat tol. Enggak mau, gue nggak mau ikutin lu lagi. Nah kan ada, dah. Di Indonesia tuh paling gampang. Tinggal tanya aja orang di jalan. Oh iya, Semarang lewat mana begitu? Iya. Ya, makanya pakai mobil tuh Kan ada ada GPS-nya. pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Tapi banyak bertanya malu di jalan. Itu bisa ngoperasiinnya nggak? Bisa, ini lagi nyoba-nyoba aja. Ini 100 km, yang lain 500. Gampang kok. Kalau udah nyampe Semarang gue tahu Simpang 5. Nah, ini yakin 100 km? Bukan yang 500? Bukan yang 200? Dah. Mana itu Semarang knalpot yang 200 kilo. Enggak, ini ada 200, Bukan 500. bukan kota Semarang itu ternyata. Oke, ada di Palembang. Semarang knalpot sih pilihnya. Akhirnya kita keluar tol juga. Itu snack banyak amat. Oh tenang Wan, Buat makan ini di belakang masih ada lagi dia. ganjel. Ini cadangan kalau ini habis. Ya ampun, tuh bawah masih ada lagi. Cadangannya ini lagi. Itu Alfamart sampai kehabisan stok tadi. Enggak juga. Itu karena mbaknya aja genit dengan kami. Nah ini baru nih, ini perjalanan sesungguhnya, tidak lewat tol. Nostalgia gitu. Nostalgia. Dan itu akan segera hilang tuh pengalaman kayak gitu. Nanti begitu tol sampai Surabayanya selesai. Iya, jadi kayak radiator Springs. Tau nggak? Iya. Cars. Nah ini nih bahaya nih. Itunya jauh, terus separatornya tinggi. Iya. Jadi pelek bisa kena. Dan kalau dilihat pasti itu banyak bekas ban dan pelek gitu kalau di separator itu. Iya banyak sekali. Oke. Tapi bukannya jalan luar kota sekarang lebih mending Wan, karena zaman dulu sih itu bener-bener dua arah. Kalau sekarang kan satu arah. Lebih mending tapi lebih beresiko. Tetap dibandingin tol. Enggak, dibanding zaman dulu. Oh iya? Zaman Kenapa? dulu kan dua arah. Karena banyak motornya sekarang. Makanya waktu paling enak untuk melibas Pantura itu malam hari. Atau pas hujan. Tidak ada motor. Itu jahat sih. Bukan bukannya kan hujan bukan kita yang datengin. Nah, maksudnya dulu tuh jarang ada motor begitu. Ya, dulu jarang ada motor. Sekarang itu motor itu apalagi mereka kan merasa ini daerah mereka kan. Ada yang nggak pakai helm, ada yang lampunya suka nggak dinyalain, tiba-tiba Atau motong belok. jalur mendadak. Ada karena yang nggak itu pakai merasa- motor. Karena mereka itu merasa itu adalah daerah mereka, dekat dengan rumahnya. Berkuasa. Jadi Akamsi. aspalnya. Jadi kalau misalnya jatuh pun mereka merasa aspalnya lebih empuk. Oh. Makanya banyak nggak pakai helm. Ya. Itulah Akamsi. Makanya di Pantura pun juga jangan terlalu kencang meskipun lagi kosong. Karena tiba-tiba Iya, ada betul. motor lewat, ada yang Nyebrang nyebrang. gitu. Jadi kalau bisa Pantura jangan kencang lah. Binatang juga kalau nyebrang terus kita ngelindes itu bisa harganya jadi mahal itu binatang. Kenapa? Karena terus habis itu kalau kita dikejar kena yang punya, wah ini binatang spesial nih. Oh, macam ayam Zaman gitu. dulu. Ya. Tapi ya si Om nih biasa ya. Ada kamera nyala dia ini nggak mau makan, pencitraan banget. Terus cuma megang aja. Terus juga di Pantura itu ada beberapa jalan yang dijadikan apa ya? Jadi misalnya ini kota, kita lewat ring roadnya, lewat pinggirnya. Jadi biar kita itu nggak Lewat masuk ke tengah dalam, nggak melewati kemacetan kota dan truk-truknya itu jadi nggak lewat tengah kota. Ya.
Itu jalan-jalan itu juga kita mesti cek ya. Kadang-kadang di GPS itu mereka nyuruhnya kita malah lewat masuk kota, akhirnya jadinya macet. Iya. Tapi ada satu jalan itu di daerah hampir masuk ke Batang, itu udah kunci ya? Otomatis. Itu justru malah ada jalur khusus truk dan bus. Dan ada jalur khusus mobil biasa. Dimana kalau truk dan bus lewat situ itu agak bahaya kalau nggak lewat jalur truk dan bus karena turunan dan tanjakan. Oke. Turunannya juga cukup terjal. Ada di daerah Batang, aku lupa namanya. Nah, itu kalau misalnya kita nggak ngerti jalan, kita salah masuk jalannya ikutan truk. Waduh, itu lama banget ngantri sama truk. Harus pakai GPS kalau gitu. Enggak, GPS-nya juga kadang-kadang ini. nggak recognize bahwa itu jalan yang khusus untuk truk. Gitu. Jadi karena di GPS tuh sekarang udah ada yang bisain mobil sama motor. Iya. Truk itu belum. Nah, truk itu belum. Tapi yang penting sebenarnya tuh tips apa supaya kita lebih aman di jalan luar kota? Pertama, kita harus konsentrasi nyetirnya. Itu berbahaya. Terus yang kedua, kita harus jaga jarak aman. Nah, itu penting tuh ya. Karena banyak banget orang yang kemungkinan untuk ngerem mendadak lebih banyak di Pantura dibandingkan di tol. Kenapa? Karena ya tadi banyak obstacle-nya, unpredictable. Oh iya. Ada orang lewat lah apa segala macam, terutama motor nih. Tuh kayak itu tuh, tidak pakai helm. Itu kan bahaya karena mereka itu merasa ini daerah gue gitu loh. Nah, gua tambahin buat menghindari keadaan yang tidak terduga, menghindari kita mengerem mendadak, itu tuh kalau bisa kita tuh ngelihat sejauh-jauhnya. Betul. Jangan cuma ngelihat bumper mobil di depan, jangan cuma ngeliatin plat nomor mobil di depan sampai kita hafal plat nomornya. Kita lihat jauh ke depan. Kalau mobil di depan itu punya kaca filmnya terlalu gelap, kita usahakan agak ke samping dikit supaya kita bisa antisipasi kalau ada terjadi di depan, nggak perlu ngerem mendadak. Terutama bus. Karena bus itu kan lebar besar. Kadang-kadang kalau kita bututin bus itu, tiba-tiba ada lubang. Sedangkan busnya nggak kena lubang ya, karena dia lebar. Iya. Kita malah kena dar gitu. Wah, itu sering banget Atau kayak kalau gitu. kita nyalip ngikutin busnya ke kiri, tiba-tiba ciluk di depan kita ada yang Ada truk, ada apa. Itu sering ngagetin. Itu ngeri. Nah, ada lagi, itu Anda harus memastikan orang tahu Anda berada di mana, orang lain maksudnya. klakson. Sehingga kita harus sering memainkan klakson. Jangan jadi nyebelin kayak klakson panjang begitu, jangan. Dikit aja ya. Ya, gitu. gitu. Sama kalau malam pakai lampu biasanya, lampu dim biar nggak Itu berisik. dimanapun pakai lampu kayaknya. Oh, lampu dim. Oh iya, pakai lampu dim untuk nunjukin bahwa kita ada di belakang dia. Sama ada satu lagi, lampu-lampu itu kan sebenarnya cara kita berkomunikasi ke pengendara lain kan. Benar. Ini bukan cara berkomunikasi yang benar, tapi ini banyak dilakukan oleh supir truk dan supir bus. Kalau mereka ngasih sen ke kanan, bukan berarti tidak harus mereka itu mau ke kanan, mau pindah jalur atau mau belok kanan. Bisa itu sebagai isyarat ke kita bahwa di kanan tidak aman. Benar. Yap. Ada kendaraan lawan arah dan sebagainya. Itu bukan komunikasi yang dilegalkan oleh undang-undang, tapi itu cara berkomunikasi di jalan luar kota Indonesia seperti itu. Dan itu jujur aja banyak membantu. Betul. Yap. Terus juga perhatikan marka jalan. Kalau marka jalannya lurus, nggak putus-putus, itu berarti kita nggak boleh pindah ke jalur seberangnya. Nggak boleh nyusul. Tapi kalau bisa putus-putus, berarti kita masih bisa buat nyusul. Dan kalau misalnya kita mau nyusul, ini yang jalannya dua arah ya, itu pastikan itu jaraknya cukup. Karena kalau misalnya kalian nggak yakin, mendingan nggak usah nyusul, mendingan diem aja. Jadi pelan-pelan aja di belakang mobil orang. Iya, kalau jaraknya nggak cukup, gimana dong? Daripada beresiko bisa tabrakan depan beruntun, Ya. itu berbahaya sekali. Nah, terus karena banyak kejadian tidak terduga, Wan, kita juga harus super konsentrasi ke depan kan tadi lo bilang kan. Jadi sebisa mungkin mata itu tetap ke depan, jangan ke yang lain. Belakang. Jadi kayak kalau mobil kita punya banyak button di setir, itu kita kalau bisa kita hafal. Ini button ini nih untuk apa, untuk apa, untuk apa. Jadi kita nggak perlu ngeliat lagi. Betul. Dan apabila Anda bersama anggota keluarga atau keluarga orang lain, itu Keluarga orang lain? ya kan bisa saja ini keluarga orang lain kan? Iya, seperti ini ya. Jangan salah pikir. Jadi, itu penting untuk ngajak ngobrol ya, biar nggak ngantuk segala macam. Tapi jangan berlebihan. Jangan bahas yang berat-berat. Nggak, jangan berlebihan juga seperti ngobrol yang seru-seru sampai itu sangat Jangan berbahaya. over excited. Jangan Benar. excited dan melepas fokus dari jalanan. Tapi juga jangan diem. Karena kalau diem ngantuk. Where we go.
tadi badut sulap, terus parkir luas, air kami bebas bakteri. Itu jualan apa sih? Kayaknya dari jauh juga gue udah nyiapin, gue udah mau pesen menunya apa. Air bebas bakteri. Udah nunggu sulapnya siapa. Bakteri, udah nggak sabar pengen cuci tangan. Gini. Apakah itu yang disebut clickbait? Bukan. Itu clickbait. Bukan. Apa? Itu artinya promosi secara sporadis. Istilahnya kalau ngomongnya makanannya enak kayak apa segala macem, menunya sih ada, cuma air bebas bakteri. Pokoknya nanti kita ambil sampel airnya, kita tes di lab. Ada Oke. bakterinya atau tidak. Nasi kami putih. ada ya air tanpa bakteri ya. Dan badut sulap, kami ingin lihat badut sulap. Badut sulap satu, Mas. Saya ini aja air tanpa bakteri. So, kami normal-normal saja lah itu. Normal saja. Ya, bukan. Apa kotakan travel itu loh. Menu Oh, box wisata. Menu box wisata. Box Menu box wisata. Itu isinya apa tuh, Mas? Bisa santai. Iya. Lagian gue agak bingung sih kenapa harus banget gitu ya di tiap jalan itu dibikin tiap berapa ratus meter Nah ini ada hasilnya. iklan. Kita kesana tadi jadinya. Iya cuma masih jauh aja gitu loh. Iya. Tapi yang penting udah sekarang kita nggak jadi BM. Gara-gara ya udah nggak ada lagi papan-papan itu. Oke. Itu apaan tuh? Ada lagi. Sentral ada boleh. 40 km. Oke, jadi inilah pantur yang sesungguhnya yang jalannya bergelombang. Jadi kalau jalan bergelombang gini itu harus pelan-pelan. Karena nanti bisa mental-mentul dan di dalamnya itu jadi mabok. Dan kemungkinan ban bisa lepas grip. Ya, bisa berbahaya apalagi kalau licin. Sambil ngerem atau sambil belok itu berbahaya sekali. Jadi pastikan jangan ngebut-ngebut bawahnya. Cuma untungnya kita naik mobil gini ya, Jadi ya nggak terlalu berasa. iya nyaman saja sih, apalagi kalau tidur. Jadi Iya, nih, nah ini pantura sesungguhnya nih. Nah ketika jalan-jalan sudah mulai bergelombang, biasanya udah mulai macet. Nggak macet, mereka menurunkan kecepatan, terutama Mengurangi. truk dan bus, biar nggak terlalu ajutan di Balang. Oh, ini Pemalang. Berarti dari Tegal ke Pemalang itu jalannya sudah mulai hancur. Semoga abis ini jalannya dibetulin. apabila di sini tulisannya was live, berarti pernah live. Kalau tulisannya Westlife berarti grup band. Betul. Ya. Nah ini dia Om Mobi lagi live. Live, sekarang. halo vlog. Itu di belakang ada Kang Idui, anggota dari Autonet Max. Ini lagi membahas tentang otomotif. Om Mobi mampir Jogja Om, mampir. Insya Allah nanti tujuan akhir kami adalah Jogja. Yogyakarta. Kasihan yuk, tolongin yuk. Tolongin, mau? Ayo. Ya orang belakang kita juga masih lama kan? Hah? Kru mobil itu Kasihan juga masih lama bapak kan? tuh. Kenapa? Masalahnya apa? Mundur aja. Batuknya. Fortuner pindahin ke kiri. Kau buka dulu. Itulah pentingnya bawa Power bank jumper. power bank jumper. Gua kemana-mana bawa kok biasanya. Ah, gak ada tali. Ini kabel Pak, gak kuat. Awas. Oh, ini akinya di sini salah. Gua pikir di sini. Terus dikit lagi, op. Tinggal lepas di rem tangan dan Gas. gas. Hei, awas. Gas. Fortuner gas. Yeah! Tahan 2000 3000 rpm biar ngisi. Oke, jadi tadi ada kejadian yang nggak disangka-sangka dan ternyata kita molor. Soalnya tadi ada orang kasihan bapak-bapak berhenti di tengah jalan karena mobilnya mati.
dia salah lepas kopling, tapi akinya mati jadi sama sekali nggak bisa ngecas. Terus kita berhenti, kita gimana Om? Ya, jadi kami putuskan untuk berhenti dan membantu. Gimana Bung Fitra? Ya karena kita lebih tahu, mungkinnya maksudnya tahu agak banyak tentang otomotif, jadi minimal kita bisa tahu apa penyebabnya dan bisa nolong yang lebih tepat lah gitu kan. Dan ternyata memang masalahnya cuman aki yang udah bener-bener rusak, nggak bisa nyala lagi, harus dibantu aki lain. Tapi pengisiannya nggak masalah. Jadi untuk Anda yang biasa pergi-pergi, ingat aki itu jangan lupa diperhatikan. Benar, kalau misalnya starternya rasa udah berat harus segera diganti. Dan juga kalau pergi-pergi jauh biar nggak ada kenapa-napa di jalan, bawa powerbank jumper. Sama satu lagi, memang baik menolong orang. Jangan ragu-ragu nolong orang karena suatu saat Anda bisa butuh pertolongan. Tapi juga jangan langsung gampang nolong orang. Harus lihat dulu situasinya aman nggak buat Anda. Jangan Anda sendiri yang ditolong, misalnya ada banyak orang dan ternyata malah niatnya jelek gitu. Jadi harus tetap ini juga, harus tetap hati-hati juga. Betul. Ya, ada yang mogok lagi. Ya, ini biasa terjadi di tanjakan. Kalau misalnya ke daerah-daerah nanjak, makanya kita juga sama truk depan itu biasakan selalu ini jaga jarak. Karena siapa tahu pas lagi nanjak tiba-tiba mesinnya nggak kuat, dia mundur sedikit gitu sebelum dia sempat ngerem. Betul. Jadi pastiin kita harus punya jarak waktu lagi nanjak, jangan terlalu dekat. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Bang, mobilnya dijual nggak? Saya lagi cari nih. Enggak Mas, orang bukan mobil saya kok. Kok kayaknya nggak asing ya mukanya ya sama Muka saya pasaran emang Mas. Jalan ya? ya. Tungguin gue. Tadi mobilnya ada yang nawar coba. Nawar? Nawar Bang, gimana? dijual nggak mobilnya katanya? Hah? Serius? Siapa? Nggak tahu tadi orang. Ya udah jual aja. Mobil siapa? Ya mumpung. Orang daerah begitu lihat Toyota langsung ditawar aja. Ya karena betulnya ini gampang, di mana-mana ada bengkelnya kok. Harusnya sales value-nya tinggi ya. Jual nggak terus tadi? I give you everything, held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Ntar gue bangunin deh. Nggak kerasa, Wan. Ini di mana? Ini di mana? Halo semuanya, kembali lagi di AutoNet Max dan kali ini agak berbeda karena kalau misalnya biasa kita review mobil, kali ini kita lagi mau jalan-jalan dan kebetulan ini adalah part kedua dari series yang lagi kita bikin bertiga bersama Otomobi dan Autodriver. Part pertama bisa lihat di deskripsi di bawah. Terus ada yang menarik nih, Omobi berangkat itu nggak bawa koper dan sekarang baru beli koper bekas dan baru beli baju ya, lengkap semua. Ini bekas dan masih bagus kondisinya, hanya sedikit baret-baret. Dan baju-baju sudah kami isi, namun masih kurang bagian dalam. Itu kami masih memakai side yang satu lagi. Jadi ini side A, side B. Iya, macam kaset. Nggak dicuci dulu kan mobilnya. Justru ini kita mau bikin sekotor mungkin.
Itu nggak dilipet dulu joknya? Muat. Muat kok. Masa muat? Kalau lo tidur di belakang nggak muat. Koper baru. Ini biar sesuai nama warna Koper mobil. baru, Ya? salah dalam lama. Sesuai warna mobil. dalam ukurannya dia? Belum. Oke. Brexit. Nggak, ini cuma nggak adil ya. Apa? Soalnya gini, jadi kita jalan-jalan ke Jogja, Ya. tapi gue kebagian banyak yang di Pantura. Oh, Nah, kan? yang Dari lainnya kemarin tol-tol Pantura semua. juga. Tol Pantura tapi. Tapi itu tol. Ini gue cuma tol set langsung keluar. Iya. Kan Nanti paling Om muda. Mobi? Stamina pasti masih paling bagus. Oh mobil nanti tol lagi, Bawen. Itu rezeki masing-masing, jangan ngiri. Lagian sebetulnya Pantura itu banyak yang bisa dibahas jalannya. Kenapa? Karena jalannya seru. Banyak lubang, berkelok-kelok, nggak sekelok nagrek sih, cuma seru aja. Nah, kalau lewat tol kan udah banyak orang bisa tuh, Wan. Mending lo ini, Wan. Kasih trik-triknya tuh lewat jalan Pantura yang bukan tol itu. Oke, nanti di Panturanya ya. Kebetulan gue paling muda, tapi gue beberapa kali ini sering lewat Pantura. Jadi nggak kalah lah. Sudah berapa kali memang? Tahun ini 10 kali. Ah, banyak. Iya, bolak-balik terus. Oh, berarti 5. 5, iya, benar. Kamu profesinya apa? Di PO bis mana? Atau angkut barang mungkin. Sama ini jadinya ke-6. Padahal kita bedanya Udah berapa? apa ini ya dong, lubang-lubangnya di sebelah mana? Lubangnya tuh pindah-pindah. Oh, Karena hidup. tiba-tiba ada baru, terus diperbaikin lagi, ada baru lagi. Ini ya, kalau mobil ginian tuh enak banget nih, kita lewatin rel kereta api. Tuh. Mas becak. Jadi rel nanti dia. Tapi jadi nggak Gitu enak kalau doang. ada kereta apinya. Betul? Ya bener. Selama nggak ada kereta apinya itu tinggi. Nggak, artinya tuh mobil kayak ginian tuh merusak standar kalau misalnya kita sering pulang kampung. Soalnya biasa kena lubang begitu doang, ngebut cuma gitu doang rasanya. Ketika naik mobil kayak LMPV gitu ya, rasanya kok kayak lemot banget, keras banget gitu ya. Ya itu Guncangannya banyak. Kenikmatan leather frame itu adalah bisa disikat benar-benar. Kalau MPV yang leather frame juga, ya itu masih agak sayang kan. Ini SUV leather frame yang benar-benar SUV itu adalah ini, mobil ini. Karena leather frame. Iya, makanya setiap rancangan mobil itu ada plus minusnya kan. Nggak ada satu rancangan mobil itu yang paling bagus buat semua kondisi gitu. Semua tergantung. Kebutuhannya. Ya. Kalau ada polisi berhentiin berarti nggak boleh. Gue juga tahu itu mah. Oke, polisinya lagi jalan. Bukan di sini belok kanannya. Ya kan tadi Terus lu lagi. bilang di sini. Ya. Alah, orang Cirebon masa bisa nyasar. Wah, udah ada pakai GPS aja, pakai GPS. Cirebon KW. Nah, nih GPS. Mendingan dari tadi pakai GPS deh. Hilang. Kelewatan kan di sana mestinya belok kanannya Macet tadi. lagi. Kan puter tadi lu balik. bilang kanan, ya gue belok kanan. Kita langsung aja Semarang. Kita lewat ini aja, kita lewat tol. Nggak mau, gue nggak mau ikutin lu lagi. Nah kan ada. Dah. Di Indonesia tuh paling gampang. Tinggal tanya aja orang di jalan. Oh iya, Semarang lewat mana begitu? Iya. Ya. Makanya pakai mobil tuh Kan ada ada GPS-nya. pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Tapi banyak bertanya malu di jalan. Itu bisa ngoperasiinnya nggak? Bisa, ini lagi nyoba-nyoba aja. Ini 100 km, yang lain 500. Gampang kok. Kalau udah nyampe Semarang gue tahu Simpang 5. Nah, ini yakin 100 km? Bukan yang 500? Bukan yang 200? Dah. Mana itu Semarang knalpot yang 200 kilo. Enggak, ini ada 200, Bukan 500. bukan kota Semarang itu ternyata. Oke, ada di Palembang. Semarang knalpot sih pilihnya. Akhirnya kita keluar tol juga. Itu snack banyak amat. Oh tenang Wan, Buat makan. ini di belakang masih ada lagi dia. Nah, ganjel ini cadangan kalau ini habis. Ya ampun, tuh bawah masih ada lagi. Cadangannya ini lagi. Itu Alfamart sampai kehabisan stok tadi. Enggak juga. Itu karena mbaknya aja genit dengan kami. Nah ini baru nih, ini perjalanan sesungguhnya, tidak lewat tol. Nostalgia gitu. Nostalgia. Dan itu akan segera hilang tuh pengalaman kayak gitu. Nanti begitu tol sampai Surabayanya selesai. Iya, jadi kayak radiator Springs. Tau nggak? Iya. Cars.
Nah ini nih bahaya nih. Itunya jauh, terus separatornya tinggi. Iya. Jadi pelek bisa kena. Dan kalau dilihat pasti itu banyak bekas ban dan pelek gitu kalau di separator itu. Iya banyak sekali. Oke. Tapi bukannya jalan luar kota sekarang lebih mending Wan, karena zaman dulu sih itu bener-bener dua arah. Kalau sekarang kan satu arah. Lebih mending, tapi lebih beresiko. Tetap dibandingin tol. Enggak, dibanding zaman dulu. Oh iya? Kenapa? Zaman dulu kan dua arah. Karena banyak motornya sekarang. Makanya waktu paling enak untuk melibas Pantura itu malam hari. Atau pas hujan. Tidak ada motor. Itu jahat sih. Bukan bukannya kan hujan, bukan kita yang datengin. Nah, maksudnya sih. dulu tuh jarang ada motor gitu. Ya, dulu jarang ada motor. Sekarang itu motor itu apalagi mereka merasa ini daerah mereka kan. Ada yang nggak pakai helm, ada yang lampunya suka nggak dinyalain, tiba-tiba Atau motong belok. jalur mendadak. Ada yang Karena nggak itu pakai merasa, motor. karena mereka itu merasa itu adalah daerah mereka, dekat dengan rumahnya. Berkuasa. Jadi Akamsi. aspalnya, jadi kalau misalnya jatuh pun mereka merasa aspalnya lebih empuk. Oh. Makanya banyak nggak pakai helm. Ya. Itulah akamsi. Makanya di Pantura pun juga jangan terlalu kencang meskipun lagi kosong. Karena tiba-tiba Iya, ada betul. motor lewat, ada yang Nyebrang nyebrang. gitu. Jadi kalau bisa Pantura jangan kencang lah. Binatang juga kalau nyebrang terus kita ngelindes, itu bisa harganya jadi mahal itu binatang. Kenapa? Karena terus habis itu kalau kita dikejar kena yang punya, wah ini binatang spesial nih. Oh, macam ayam gitu. Iya. Tapi ya si Om nih biasa ya. Ada kamera nyala, dia ini nggak mau makan, pencitraan banget. Terus cuma megang aja. Terus juga di Pantura itu ada beberapa jalan yang dijadikan apa ya? Jadi misalnya ini kota, kita lewat ring roadnya, lewat pinggirnya. Jadi biar kita itu nggak masuk ke dalam, nggak melewati kemacetan kota dan truk-truknya itu jadi nggak lewat tengah kota. Iya. Itu jalan-jalan itu juga kita mesti cek ya. Kadang-kadang di GPS itu mereka nyuruhnya kita malah lewat masuk kota, akhirnya jadinya macet. Iya. Tapi ada satu jalan itu di daerah hampir masuk ke Batang, itu udah kunci ya? Otomatis. Itu justru malah ada jalur khusus truk dan bus. Dan ada jalur khusus mobil biasa. Dimana kalau truk dan bus lewat situ itu agak bahaya kalau nggak lewat jalur truk dan bus karena turunan dan tanjakan. Oke. Turunannya juga cukup terjal. Ada di daerah Batang, aku lupa namanya. Nah itu kalau misalnya kita nggak ngerti jalan, kita salah masuk jalannya ikutan truk, waduh itu lama banget ngantri sama truk. Harus pakai GPS kalau gitu. Enggak, GPS-nya juga kadang-kadang ini. nggak recognize bahwa itu jalan yang khusus untuk truk gitu. Jadi karena di GPS tuh sekarang udah ada kan ada yang bisa bisain mobil sama motor. Iya. Truk itu belum. Nah, truk itu belum. Tapi yang penting sebenarnya tuh tips apa supaya kita lebih aman di jalan luar kota? Pertama, kita harus konsentrasi nyetirnya. Itu berbahaya. Terus yang kedua, kita harus jaga jarak aman. Nah itu penting tuh ya. Karena banyak banget orang yang kemungkinan untuk ngerem mendadak lebih banyak di Pantura dibandingkan di tol. Kenapa? Karena ya tadi banyak obstacle-nya, unpredictable. Oh iya. Ada orang lewat lah apa segala macam, terutama motor nih. Tuh kayak itu tuh, tidak pakai helm. Itu kan bahaya karena mereka itu merasa ini daerah gue gitu loh. Nah, gua tambahin buat menghindari keadaan yang tidak terduga, menghindari kita mengerem mendadak, itu tuh kalau bisa kita tuh ngelihat sejauh-jauhnya. Betul. Jangan cuma ngelihat bumper mobil di depan, jangan cuma ngeliatin plat nomor mobil di depan sampai kita hafal plat nomornya. Kita lihat jauh ke depan. Kalau mobil di depan itu punya kaca filmnya terlalu gelap, kita usahakan agak ke samping dikit supaya kita bisa antisipasi kalau ada terjadi di depan, nggak perlu ngerem mendadak. Terutama bus. Karena bus itu kan lebar besar. Kadang-kadang kalau kita bututin bus itu, tiba-tiba ada lubang. Sedangkan busnya nggak kena lubang ya, karena dia lebar. Iya. Kita malah kena dar gitu. Wah, itu sering banget Atau kayak kalau gitu. kita nyalip ngikutin bus, busnya ke kiri, tiba-tiba ciluk mbak di depan kita ada yang Ada truk, ada apa, Itu sering ngagetin. itu ngeri. Nah, ada lagi itu Anda harus memastikan orang tahu Anda berada di mana, orang lain maksudnya. klakson. Sehingga kita harus sering memainkan klakson. Jangan menjadi nyebelin kayak klakson panjang begitu, jangan. Dikit aja ya. Ya, gitu. Sama kalau malam pakai lampu biasanya, lampu dim, biar itu nggak berisik. dimanapun pakai lampu kayaknya. Oh, lampu dim. Oh iya, pakai lampu dim untuk nunjukin bahwa kita ada di belakang dia. Sama ada satu lagi, lampu-lampu itu kan sebenarnya cara kita berkomunikasi
berkomunikasi ke pengendara lain kan. Benar. Ini bukan cara berkomunikasi yang benar, tapi ini banyak dilakukan oleh supir truk dan supir bus. Kalau mereka ngasih sen ke kanan, bukan berarti tidak harus mereka itu mau ke kanan, mau pindah jalur, atau mau belok kanan. Bisa itu sebagai isyarat ke kita bahwa di kanan tidak aman. Benar. Yap. Ada kendaraan lawan arah dan sebagainya. Itu bukan komunikasi yang dilegalkan oleh undang-undang, tapi itu cara berkomunikasi di jalan luar kota Indonesia seperti itu. Dan itu jujur aja banyak membantu. Betul. Ya. Terus juga perhatikan marka jalan. Kalau marka jalannya lurus, nggak putus-putus, itu berarti kita nggak boleh pindah ke jalur seberangnya. Nggak boleh nyusul. Tapi kalau bisa putus-putus, berarti kita masih bisa buat nyusul. Dan kalau misalnya kita mau nyusul, ini yang jalannya dua arah ya, itu pastikan itu jaraknya cukup. Karena kalau misalnya kalian nggak yakin, mendingan nggak usah nyusul. Mendingan diem aja. Jadi pelan-pelan aja di belakang mobil orang. Iya, kalau nggak jaraknya nggak cukup, gimana dong? Daripada beresiko bisa tabrakan depan beruntun, Ya. itu berbahaya sekali. Nah, terus karena banyak kejadian tidak terduga, Wan, kita juga harus super konsentrasi ke depan kan tadi lo bilang kan. Jadi sebisa mungkin mata itu tetap ke depan, jangan ke yang lain. Belakang. Jadi kayak kalau mobil kita punya banyak button di setir, itu kita kalau bisa kita hafal. Ini button ini nih untuk apa, untuk apa, untuk apa. Jadi kita nggak perlu lihat lagi. Betul. Dan apabila Anda bersama anggota keluarga atau keluarga orang lain, itu Keluarga orang lain? ya kan bisa saja ini keluarga orang lain kan? Iya, Seperti ini ya. Jangan salah pikir. Jadi, itu penting untuk ngajak ngobrol ya, biar nggak ngantuk segala macam. Tapi jangan berlebihan. Jangan bahas yang berat-berat. Jangan berlebihan juga seperti ngobrol yang seru-seru sampai itu sangat Jangan berbahaya. over excited. Jangan Benar. excited dan melepas fokus dari jalanan. Tapi juga jangan diem. Karena kalau diem ngantuk. Where we go. Tadi badut sulap, terus parkir luas, air kami bebas bakteri. Itu jualan apa sih? Kayaknya dari jauh juga gue udah nyiapin, gue udah mau pesen menunya apa. Air bebas bakteri. Udah nunggu sulapnya siapa. Bakteri, udah nggak sabar pengen cuci tangan. Gini. Apakah itu yang disebut clickbait? Bukan. Itu clickbait. Bukan. Apa? Itu artinya promosi secara sporadis. Istilahnya kalau ngomongnya makanannya enak kayak apa segala macem, menunya sih ada, cuma air bebas bakteri. Pokoknya nanti kita ambil sampel airnya, kita tes di lab. Ada Oke. bakterinya atau tidak. Nasi kami putih. ada ya air tanpa bakteri ya. Dan badut sulap, kami ingin lihat badut sulap. Badut sulap satu, Mas. Saya ini aja air tanpa bakteri. So, kami normal-normal saja lah itu. Normal saja. Ya, bukan. Apa kotakan travel itu loh. Apa Menu Oh, box menu wisata. box wisata. Box Menu box wisata. Itu isinya apa tuh, Mas? Bisa santai. Iya. Lagian gue agak bingung sih kenapa harus banget gitu ya di tiap jalan itu dibikin tiap berapa ratus meter Nah ini ada hasilnya. iklan. Kita kesana tadi jadinya. Iya cuma masih jauh aja gitu loh. Iya. Tapi yang penting udah sekarang kita nggak jadi BM. Gara-gara ya udah nggak ada lagi papan-papan itu. Oke. Coba tuh. Hari ini aja Ada lagi. Sentral ada boleh. 40 km. Oke, jadi inilah pantur yang sesungguhnya yang jalannya bergelombang. Jadi kalau jalan bergelombang gini itu harus pelan-pelan. Karena nanti bisa mental-mentul dan di dalamnya itu jadi mabok. Dan kemungkinan ban bisa lepas grip. Ya, bisa berbahaya apalagi kalau licin. Sambil ngerem atau sambil belok itu berbahaya sekali. Jadi pastikan jangan ngebut-ngebut bawahnya. Cuma untungnya kita naik mobil gini ya, Jadi ya nggak terlalu berasa. iya nyaman saja sih, paling kalau tidur. Jadi Iya, nih, nah ini pantura sesungguhnya nih. Nah ketika jalan-jalan sudah mulai bergelombang, biasanya udah mulai macet.
nggak macet. Mereka menurunkan kecepatan, terutama truk dan bus, biar nggak terlalu ajutan di Balang. Oh, ini Pemalang. Berarti dari Tegal ke Pemalang itu jalannya sudah mulai hancur. Semoga abis ini jalannya dibetulin. Apabila di sini tulisannya was live, berarti pernah live. Kalau tulisannya Westlife berarti grup band. Betul. Ya. Nah, ini dia Om Mobil lagi live. Live, halo. Halo vlog. Itu di belakang ada Kang Idui, anggota dari Autonet Max. Ini lagi membahas tentang otomotif. Om Mobil mampir Jogja, Om. Mampir. Insya Allah nanti tujuan akhir kami adalah Yogyakarta. Kasihan yuk, tolongin yuk. Tolongin, mau? Yuk. Ya orang belakang kita juga masih lama kan? Hah? Kru mobil itu juga masih lama kan? tuh. Kenapa? Masalahnya apa? Mundur aja. Batunya. Fortuner pindahin ke kiri. Coba buka dulu. Itulah pentingnya bawa Power bank jumper. jumper. Gua kemana-mana bawa kok biasanya. Ah, gak ada tali. Ini kabel Pak, nggak kuat. Awas. Oh, ini akinya di sini, salah. Gua pikir di sini. Oh, sudah dikit lagi. Op. Tinggal lepas di rem tangan dan Gas. gas. Hei, awas. Gas. Fortuner gas. Yeah! Tahan 2000 3000 rpm biar gisi. Oke, jadi tadi ada kejadian yang nggak disangka-sangka dan ternyata kita molor. Soalnya tadi ada orang kasihan bapak berhenti di tengah jalan karena mobilnya mati. Dia salah lepas kopling, tapi akinya mati jadi sama sekali nggak bisa ngecas. Terus kita berhenti, kita gimana Om? Ya, jadi kami putuskan untuk berhenti dan membantu. Gimana Bung Fitra? Ya, karena kita lebih tahu, mungkinnya maksudnya tahu agak banyak tentang otomotif, jadi minimal kita bisa tahu apa penyebabnya dan bisa nolong yang lebih tepat lah gitu kan. Dan ternyata memang masalahnya cuman aki yang udah bener-bener rusak, nggak bisa nyala lagi, harus dibantu aki lain. Tapi pengisiannya nggak masalah. Jadi untuk Anda yang biasa pergi-pergi, ingat aki itu jangan lupa diperhatikan. Benar, kalau misalnya starternya rasa udah berat harus segera diganti. Dan juga kalau pergi-pergi jauh biar nggak ada kenapa-napa di jalan, bawa powerbank jumper. Sama satu lagi, memang baik menolong orang. Jangan ragu-ragu nolong orang karena suatu saat Anda bisa butuh pertolongan. Tapi juga jangan langsung gampang nolong orang. Harus lihat dulu situasinya aman nggak buat Anda. Jangan Anda sendiri yang ditolong, misalnya ada banyak orang dan ternyata malah niatnya jelek gitu. Jadi harus tetap ini juga, harus tetap hati-hati juga. Betul. Iya. Ada yang mogok lagi? Ya, ini biasa terjadi di tanjakan. Kalau misalnya ke daerah-daerah nanjak, makanya kita juga sama truk depan itu biasakan selalu ini, jaga jarak. Karena siapa tahu pas lagi nanjak tiba-tiba mesinnya nggak kuat, dia mundur sedikit gitu sebelum dia sempat ngerem. Betul. Jadi pastiin kita harus punya jarak waktu lagi nanjak, jangan terlalu dekat. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I used to kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. Bang, mobilnya dijual nggak? Saya lagi cari nih. Enggak Mas, orang bukan mobil saya kok. Kok kayaknya nggak asing ya mukanya ya sama... Muka saya pasaran emang Mas. Duluan ya? Ya.
Tadi mobilnya ada yang nawar coba. Nawar. Nawar Bang, gimana? Dijual nggak mobilnya katanya? Hah? Serius? Siapa? Seriusan? Nggak tahu tadi orang. Ya udah jual aja. Mobil siapa? Ya mumpung. Orang daerah begitu lihat Toyota langsung ditawar aja. Ya karena betul ini gampang di mana-mana ada bengkelnya soalnya. Harusnya harus yang kalinya tinggi ya. Jual nggak terus tadi? Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me.